Saudara, setiap kali kita masuk Desember dan sebagai orang Kristen yang umat percaya, kita diingatkan atau kita mengingat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dimulai dengan melodi nada tinggi, kemudian turun ke nada rendah, seolah-olah itu menggambarkan Allah yang dari sorga turun ke dalam dunia. Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Nah saudara, bagi kita lawatan Allah nyata di dalam hal apa? Yaitu di dalam hal Dia mengutus Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, anaknya yang Ia kasih, yang satu-satunya. Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita sebagai Juru Selamat bagi umat manusia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur begitu besar pertolongan, begitu besar dan begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan, yang kami alami dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu nyata. Kami bersyukur karena semua Tuhan karuniakan, Tuhan berikan dengan cuma-cuma untuk kami. Walaupun kami sesungguhnya tidak layak menerima. Tuhan terima kasih semuanya. Terima kasih seluruh hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon kasihanilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berilah kami kekuatan oleh Roh-Mu yang diam di dalam hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu, dapat mengerti, dan iman kami boleh bertumbuh, sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau. Tolonglah kami untuk merenungkan firman. Kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, ya saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-98 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan
dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki bulan Desember dan kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang kita alami. Begitu banyak dan begitu nyata yang kita terima dari Tuhan. Melewati hari-hari yang susah dan sulit, melewati berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi karena Tuhan sajalah kita ada sampai hari ini. Saudara, setiap kali kita masuk Desember dan sebagai orang Kristen yang umat percaya, kita diingatkan atau kita mengingat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini seluruh dunia sedang bergembira menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, merayakan Natal. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap kali kita sebagai orang percaya mendengar lagu Dunia Gemar dan Soraklah, saya yakin bahwa setiap orang Kristen pasti tahu lagu itu. Nah, di dalam lirik lagu ini ditulis atau terinspirasi oleh penulisnya, yaitu dari Mazmur 98. Lagu yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Isaac Watts itu ditulis pertama kali tahun 1719. Nah, salah satu keunikan dari lagu ini adalah musiknya, dimulai dengan melodi nada tinggi, kemudian turun ke nada rendah, seolah-olah itu menggambarkan Allah yang dari sorga turun ke dalam dunia. Dunia gemar dan soraklah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 98 adalah Mazmur sukacita. Sukacita karena apa? Karena Allah telah datang. Nah, hanya oleh karena Kristus telah datang ke dalam dunia ini, maka kita dapat bersukacita. Kita dapat bersukacita karena Allah tidak melupakan penderitaan kita. Allah tidak melupakan sengsara kita manusia, tetapi sebaliknya Dia mengingat umatnya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan di sana, Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Nah, saudara, mengingat bukan hanya aktivitas otak untuk merekam suatu peristiwa, tetapi saudara, mencakup tindakan dan yang aktif yang dilakukan. Nah, apa yang Allah lakukan adalah Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang melawat umatnya. Saudara, bagi bangsa Israel, umat Allah di perjanjian lama, lawatan itu nyata dalam hal yaitu Allah membebaskan mereka atau umat Israel itu dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari negeri perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian. Nah, bagaimana dengan kita, umat Allah di perjanjian baru? Bagi kita, lawatan Allah nyata di dalam hal apa? Yaitu di dalam hal Dia mengutus Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, anaknya yang Ia kasih, yang satu-satunya. Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita sebagai Juru Selamat bagi umat manusia. Saudara, Yesus Kristus anak Allah bukan sekedar sosok harapan yang belum nyata, tetapi saudara, sosok yang telah hadir, telah datang ke dalam dunia. Ia tinggal di antara umatnya, di antara manusia. Saudara, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dia mengerjakan karya keselamatan bagi kita dengan kelahirannya, kemudian kematiannya di atas kayu salib,
dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus itu yang telah bangkit dari kematian, dia juga memerintah. Kita bandingkan atau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Saudara, Yesus adalah Raja yang baik. Yesus Raja baik yang memerintah dengan adil dan mendatangkan kesejahteraan. Kehadirannya membuat bumi bersukacita, bersorak-sorai. Dia memerintah dan dia menjamin kesejahteraan kita pada masa kini dan selamanya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terlalu naif jika kita memandang Yesus Kristus datang ke dalam dunia hanya untuk menjamin agar kita masuk surga kalau kita nanti meninggalkan dunia ini. Tidak demikian, saudara. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menjamin kita masuk surga setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara, pada masa kini pun Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, memberikan kita sukacita, hidup sukacita, hidup yang sejahtera, hidup yang damai. Shalom. Saudaraku, dunia gemar dan soraklah, rajamu lahirlah. Allah telah datang ke dalam dunia. Dan pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita menyambut dia? Atau kita hanya dingin saja? Apakah kita sudah menerima dia? Atau kita hanya mendengar saja, lalu kita melupakannya? Apakah kita mau mendapatkan keselamatan darinya? Ataukah kita menganggap itu adalah tidak penting? Saudara, apakah kita mau mengalami sukacita dan sejahtera di dalam dia? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing secara pribadi. Karena itu saudara, saya mengajak kita semuanya sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, marilah kita bersukacita. Mari kita sambut dia dengan sorak-sorai, dengan nyanyian-nyanyian, dengan sukacita. Mari kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah datang ke dalam dunia untuk memberikan kita keselamatan, damai sejahtera. Dia adalah sumber damai di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini oleh karena kemurahan-Mu kembali kami boleh merenungkan firman, dan kami boleh diingatkan kembali akan sukacita menyambut, memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia datang melawat kami, datang menyelamatkan kami, datang memberikan kami sukacita, datang memberikan kami kekuatan, memberikan kami sejahtera, kami yang percaya kepadanya, yang masih hidup di dalam dunia ini. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah seluruh umat-Mu pada hari ini yang mendengarkan renungan ini, biarlah boleh bersukacita dan siap menyambut Tuhan, membuka hati, menerima dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh umat-Mu, secara khusus kami, jemaat-Mu di GP Kris Pangkal Pinang. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.